Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul Mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, para dewan guru sekolah Islam Takmiliyah yang dirahmati Allah, para pengurus yayasan dan juga seluruh para wali santri, wali murid yang dimuliakan oleh Allah SWT. Alhamdulillah, pagi hari ini menjelang siang kita bisa melaksanakan salah satu kegiatan rutin, yaitu wisuda murid-murid yang selesai belajar Al-Quran dengan metode yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Mudah-mudahan putra-putri kita yang hari ini diwisuda maupun yang akan diwisuda pada waktu-waktu mendatang mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang dapat mengantarkan anak-anak kita bersama dengan para wali muridnya menghadap Allah SWT dalam keadaan berbahagia. Allahumma amin. Sering kita mendengarkan dari dai-dai kita ceramah di mana saja yang kita dengarkan bahwasanya anak yang pandai membaca Al-Quran itu menyebabkan kedua orang tuanya mendapatkan keberkahan, yaitu kelak di akhirat akan mendapatkan mahkota. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang tua tersebut yang diberi mahkota oleh Allah SWT. Allahumma. Kalau anak-anak kita yang pandai membaca Al-Quran, orang tuanya diberi mahkota, tentu anak-anak kita ini itu juga akan mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah SWT. Anak dapat, orang tua dapat. Apalagi para gurunya, guru-guru Al-Quran yang menyebabkan anak-anak kita mendapatkan derajat tinggi, dan orang tua dari anak-anak kita mendapatkan mahkota yang tinggi. Tentu para guru sekaligus juga para pengurus dan panitia-panitia yang mendukung kegiatan sehingga terlaksananya acara-acara kegiatan belajar Al-Quran itu tentu juga tidak kalah menariknya. Mudah-mudahan kita semua sama-sama diberi derajat yang tinggi di sisi Allah SWT. Allahumma. Mohon maaf, ini saya menyampaikan ide-ide ini untuk putra-putri kita atau untuk para wali santri itu bagaimana ini? Judulnya yang bagaimana? Atau umum-umum saja? Umum-umum saja gitu. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bangga anak-anak kita jadi Masya Allah menghafalkan Al-Quran dengan berbagai macam variasinya. Ada ujian, ada penampilan, ya. Tentu kalau kita melihat rapot mereka juga kita menjadi bangga dan senang.
Itu sebagai orang tua dan juga guru-gurunya pasti merasakan kebahagiaan tersendiri ya. Sedangkan anak-anak kita ini masih kecil-kecil belum merasakan itu, belum bisa merasakan bagaimana bahagianya orang-orang tua yang merawat mereka, mengajari mereka, mengantarkan mereka, menyekolahkan mereka di tempat-tempat yang menghasilkan ya anak-anak tadi itu. Mereka belum tahu, mereka belum bisa merasakan. Paling-paling mereka hanya melihat nilai. Mama, papa, aku dapat nilai 9, aku dapat nilai 10, aku dapat nilai berapa? 8 dan seterusnya. Senang mereka, apalagi kalau kita sebagai orang tua memberikan apresiasi berupa hadiah misalnya ya, macam-macam. Hadiah kenaikan itu macam-macam. Ada berupa uang, tabungan, misalnya dikasih uang 1 juta, 2 juta berupa tabungan, anak-anak kita senang. Atau berupa mainan sesuai dengan kesenangan anak kita, atau apa saja. Apalagi yang tadi dikatakan mudah-mudahan bisa diumrohkan ya. Anak-anak kita diajak umroh itu sangat senang karena bisa melihat Ka'bah. Tapi mereka belum tahu hakikatnya apa ini. Mereka hanya merasakan diajak pergi begitu. Kenapa? Karena usianya belum cukup umur untuk berpikir secara matang. Sebenarnya jadi kendala itu kita ini. Orang-orang seusia kita yang menjadi bapak, ibu, dan juga para guru, termasuk juga para pengurus di Takmilia ini. Kebetulan saya juga para pengurus ini. Terhitung. Ini mempunyai beban sebenarnya. Kenapa dikatakan mempunyai beban? Karena sebentar lagi anak-anak kita ini tumbuh dewasa dan bermasyarakat. Masyarakat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur man yukhalil." Sesungguhnya seseorang itu mengikuti pemikiran, perilaku, adab, tata cara pergaulan dengan kawan-kawannya. Maka hendaklah setiap orang itu melihat siapa yang menjadi kawan hidupnya. Ini kawan hidup bukan berarti suami istri, bukan. Lingkungannya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita berterima kasih kepada guru-guru, ustadz-ustadz, ustazah-ustazah yang telah mengajari anak-anak kita bisa mendapatkan prestasi yang luar biasa. Namun para guru itu ada di sekolahan, para guru itu ada di yayasan, yang mana waktu para guru itu bersama dengan anak-anak kita waktunya sangat terbatas. Dan kita sebagai orang tua bertanggung jawab dunia akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kelanjutan anak-anak kita tatkala dewasa? Apakah pergaulannya benar atau tidak benar? Ini tergantung dari bagaimana kita mendampingi mereka sampai betul-betul mereka ini menjadi orang dewasa, berumah tangga, menjadi seorang bapak atau menjadi seorang ibu. Itu kewajiban kita. Saya pernah membuka satu video YouTube, nggak sengaja. Ada anak perempuan, anak itu pakai apa? Tato, anak perempuan pakai tato. Dan kawan-kawannya ini anak-anak laki-laki yang juga pakai tende, pakai tato segala macam. Mungkin kehidupan anak-anak pang gitu ya. Anak perempuan, gadis dalam arti belum menikah.
kemudian diajak bincang-bincang. Mungkin bahasa saya lebih mudah, saya katakan, ditanya, Bang, kenapa zaman hidup seperti begini, ikut kelompok-kelompok pang yang tidak ada arahnya, begitu. Kenapa Mbak ini tidak ingin menjadi muslimah yang baik? Dijawab, saya ini pernah nyantri, pernah mondok saya. Terus lama-lama bosen, ya. Kemudian saya keluar dari pondok, ternyata saya ditampung oleh kawan-kawan. Ditanya ini, apa buktinya Mbak ini pernah mondok? Katanya begini, saya bisa kiroah. Akhirnya disuruh kiroah, Pak. Suaranya enak. Saya menyaksikan di YouTube itu, suaranya enak, Pak. Suara saya nggak enak, nggak bisa tirukan ya. Misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya subhanallah, nggak pakai jilbab, ya, di wajahnya ada tatonya, ya, perempuan ini, tapi kiroahnya enak suaranya. Saya berpikir, subhanallah, ternyata ada ya, orang-orang yang dididik dengan Al-Quran, dengan kiroah, dengan sesuatu yang baik. Begitu keluar, kita tidak tahu apa yang terjadi tatkala anak ini keluar pesantren. Termasuk juga kalau kita berada di tempat-tempat seperti ini, kita belum tahu apakah anak-anak kita ini masih bisa berprestasi sampai tua. Apalagi mudah-mudahan bisa menjadi guru-guru yang mengajar Al-Quran. Ini harapan kita, Allahumma amin. Atau anak-anak kita justru terjerumus kepada pergaulan yang salah. Kasus anak perempuan yang saya ceritakan, murni saya mencermati, saya yakin bukan salah kedua orang tuanya. Saya yakin, apalagi gurunya. Tapi ada kemungkinan begitu anak ini keluar dari pesantren, ternyata ayah dan ibunya wafat, sudah wafat. Di rumah nggak ada pegangan, nenek mungkin sudah tua, barangkali begitu. Akhirnya anak tersebut bergaul bebas, tidak ada yang mengarahkan. Akhirnya salah pergaulan. Ini gambaran di masyarakat. Karena itu kita sebagai orang tua, selagi kita masih mampu ya, sebagai guru juga selagi masih mampu, kita harus mencetak generasi yang benar-benar setelah dididik Al-Quran itu menjadi generasi yang soleh dan solihah ila yaumil qiyamah sampai akhir hayatnya. Itu harapan kita semuanya, bukan cuma setengah-setengah. Kalau cuma mengajar selesai wisuda, kemudian gurunya tidak proaktif, orang tuanya tidak proaktif, apa yang terjadi? Naudzubillah min dzalik, kalau salah pergaulan. Bukan berarti anak yang yatim piatu, bukan berarti yang tadi diterangkan ayahnya meninggal, ibunya meninggal, neneknya ada tua, tiba-tiba menjadi orang-orang atau anak-anak yang salah pergaulan. Bukan begitu juga. Selagi ada orang-orang di sekitarnya, boleh Pak RT, boleh Pak RW, Pak Haji, yang peduli kepada anak-anak yang semula berprestasi di dalam pendidikannya, itu diarahkan, insya Allah masih terarah. Tapi kalau sudah lepas begitu saja, naudzubillah min dzalik. Itu baru satu sisi ya, pergaulan. Tapi zaman sekarang pergaulan itu bukan sekedar pergaulan di masyarakat seperti yang tadi saya gambarkan. Bahkan kita mempunyai anak di rumah, dan umumnya anak-anak kita ini biasanya kita pinjami HP ya, atau mungkin yang prestasi kita berikan HP. Di HP itu juga banyak pergaulan-pergaulan yang salah. Ini hari-hari kebetulan saya menyaksikan ada suatu fenomena di masyarakat ini, dan saya semula ini prihatin. Urusan-urusan masalah sudah kuno,
Apa itu? Urusan sihir, urusan santet, ya, ini kan urusan zaman dahulu kala ini ya. Tapi sekarang dikemas. Saya melihat ada perdebatan ini ya. Ini loh, Marcel dengan Lindsay. Wah, ini kan lagi ramai ya. Apakah orang bisa melihat jin? Gitu ini lagi ramai nih, viral. Ya? Apakah sulap itu benar-benar ada? Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita tidak pandai mencarikan anak-anak kita pembimbing ulama yang benar, itu naudzubillah loh, kadang-kadang bisa murtad tanpa disadari. Contoh begini, memang menarik ya dunia-dunia yang seperti itu, dunia jin, dunia hantu itu kan menarik kadang-kadang ya. Tapi ada keyakinan-keyakinan yang tidak boleh diterjang. Contoh begini, ada salah satu komentator saya baca, dia tidak yakin adanya jin. Ini berarti kufur. Kenapa? Karena Allah menciptakan jin dan manusia. Kan Allah sudah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk menyembah kepadaku. Jadi kalau ada orang mengingkari apakah jin itu ada atau tidak ada, kok dia mengatakan jin tidak ada, itu kufur terhadap ayat-ayat suci Al-Quran. Sedangkan ayat-ayat suci Al-Quran itu pernah dibaca oleh anak-anak kita yang di wisuda, diingkari. Kufur apa tidak kufur? Kufur. Naudzubillah ini. Jadi terkadang apa yang kita lakukan ini ya, tidak sinkron dengan keadaan masyarakat. Ini terjadi. Apakah sihir itu ada atau tidak ada? Itu ayat Al-Quran sudah mengajarkan ya, bahwasanya malaikat Harut wa Marut itu yu'allimanan nasa sihro. Keduanya itu mengajarkan kepada manusia tentang sihir agar tidak terjerumus kepada dunia sihir. Itu kalau diingkari juga menjadi murtad gara-gara ingkar pada salah satu ayat suci Al-Quran. Berat ya. Saya lihat perdebatan ini di dunia medsos, subhanallah, yang komentar ya asal-asalan lah, yang komentar ini semua orang bisa komentar. Namanya juga dunia medsos. Loh, mohon maaf kalau anak-anak kita tidak diajari seperti itu ya. Ini loh keyakinan terhadap ayat Al-Quran. Ini begini dalilnya. Ikuti ulama yang benar, ikuti ulama yang merujuk kepada akidah benar dan syariat yang betul. Itu tiba-tiba anak kita mengikuti komentator yang tidak yakin dengan kebenaran ayat-ayat suci Al-Quran. Padahal tatkala usia SD kita wisuda di sini. Kita wisuda di sini Pak, di depan kita. Tapi salah pergaulan. Pakaiannya Islami. Yang perempuan sampai tua masih pakai jilbab luar biasa. Yang laki-laki rajin ke masjid, Islamnya masih tetap solid. Tapi karena kemampuan dasar tidak diajari dengan pemahaman yang benar, akhirnya bisa ingkar. Mungkin ya, karena sudah jengkelnya dengan dukun misalnya ya, jengkelnya dengan tukang sihir, jengkelnya dengan para pesulap, jengkelnya dengan lain sebagainya, akhirnya ingkar tanpa disadari yang menyebabkan akidahnya rusak. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu bapak-bapak dan juga para ibu-ibu, para guru, para pengurus ya, sebenarnya kita juga harus totalitas sebagai orang-orang tua dari anak-anak kita ini, totalitas mengantarkan anak-anak kita jangan sampai salah jalur, jangan sampai salah pergaulan, jangan sampai bagaimana tadi yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, almar'u ala dini khalilihi. Sesungguhnya setiap orang itu mengikuti agama, pemahaman, pemikiran siapa yang jadi komunitas ya. Falyandur ila man yukhalil, maka hendaklah kita ini memilih. Yang dulu itu maksudnya meneliti terhadap siapa saja yang menjadi
komunitas kita. Jangan sampai komunitas kita ada yang ingkar terhadap ayat-ayat suci Al-Quran, walaupun kelihatannya ini bab-bab sesuatu yang bukan bernilai tinggi. Pengurusan sulap, ya, urusan dukun, urusan kan bukan sesuatu yang nilai tinggi di tengah masyarakat. Tapi kalau salah langkah, na'udzubillah min dzalik, bisa menyebabkan akidahnya rusak. Itu bagian-bagian kecil dari apa yang saya terangkan. Yang tadi pergaulan secara nyata ya di tengah masyarakat, anak-anak yang tidak mengadopsi agama untuk diamalkan, bisa salah langkah anak-anak kita. Yang kedua, tampaknya di rumah, tampaknya ini ya masih Islami, mengaji, lancar Al-Qur'annya, tapi tidak yakin dengan apa yang dibacanya, juga bisa berbahaya bagi akidah anak-anak kita. Naudzubillah ini. Yang benar bagaimana? Kita mengantarkan di mana ada tempat pengajian, mempelajari, mengkaji ilmu-ilmu agama. Hendaklah anak-anak kita itu dicintakan ke majelis-majelis tersebut, dicintakan kepada pengajian-pengajian mengajarkan perilaku akidah syariat yang benar, dengan harapan mudah-mudahan anak-anak kita sampai meninggal dunia, sebelum anak kita meninggal dunia, kita dulu dipanggil oleh Allah. Ternyata anak-anak kita masih membaca ayat-ayat suci Al-Quran, mempelajari agama dengan benar, mengamalkan ibadah dengan benar. Maka kita bisa menikmati kebaikan dari kesolehan anak-anak kita tatkala kita berada di alam barzakh. Itu harapan kita. Nah, tatkala anak-anak kita yang dipanggil oleh Allah SWT, maka mereka bisa bertemu kita di alam barzakh dalam keadaan akidahnya selamat, kumpul lagi dengan ayah dan ibunya, akhirnya mendapatkan kebahagiaan kehidupan akhirat. Mudah-mudahan bisa nanti kelak bersama dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi untuk yang terakhir saya sampaikan, mari kita dampingi anak-anak kita sejak sekarang sampai seterusnya. Jangan dilepaskan begitu saja. Kita boleh bangga dengan prestasi anak kita yang juara 1, yang juara 2, 3 dan seterusnya, juara favorit semuanya, atau juga yang nilainya bagus. Kita bangga dengan mereka. Tapi kebanggaan kita jangan sampai kita lalai sebagai orang tua, sebagai guru, dan juga sebagai pengurus. Kita dampingi mereka sampai kapanpun. Mudah-mudahan dengan demikian Allah meridhoi kita sebagai para pengurus, kita sebagai para guru, dan kita sebagai para orang tua. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena acara juga sudah tadi, maka tidak bijak kalau saya memperbanyak kata-kata. Karena itu mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menggugah kita, bisa menjadi sangu kita bahwa kewajiban kita masih terus berlanjut sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap pribadi kalian itu adalah penanggung jawab, dan setiap penanggung jawab kelak akan ditanya oleh Allah. Siapa saja yang menjadi tanggung jawabnya, bagaimana ibadahnya, bagaimana kemaslahatannya, bagaimana pergaulannya, bagaimana konsumsinya, halal atau haram, dan lain sebagainya, itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang tua. Wah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mungkin ada hal yang kurang tepat, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada ma'afulu lakum wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.